Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama dengan saya, Pendeta Yoses Reson Suwiknyo dari GKI Sidoarjo, Jawa Timur. Renungan hari ini, Kamis 7 Maret 2024, ditulis oleh Pendeta Dr. Hariman A. Patianakota MTH, selaku Pendeta Universitas Kristen Maranatha, dengan judul Tanggung Jawab Iman, yang didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang keenam. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang keenam. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur atas setiap cinta kasih-Mu dan pemeliharaanmu bagi setiap kami. Ada banyak waktu yang Engkau berikan kepada kami, dan biarlah waktu hari ini kami mengambil bagian terbaik kami untuk merenungkan sabda-Mu. Karena kami percaya, dengan kami sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Di sanalah kami akan menemukan kedamaian dan damai-Mu tetap tinggal bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, yang menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat, yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah sahabat, hidup sebagai umat pilihan adalah sebuah keistimewaan. Namun keterpilihan ini harus dihayati sebagai undangan dan juga tugas, bukan untuk gagah-gagahan. Apalagi dengan status tersebut kemudian menyombongkan diri atas orang dengan keyakinan dan agama yang berbeda. Rasul Paulus jelas menulis bahwa sebelum dunia dijadikan, orang percaya atau umat itu sudah dipilih. Artinya tidak ada kontribusi orang beriman di dalam keputusan Tuhan. Bukan karena kualifikasi tertentu lantas mereka dipilih, itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Mereka dipilih supaya mereka kudus dan tak bercacat. Artinya, di situ ada tanggung jawab. Mereka menjadi contoh. Mereka mesti memberikan keteladanan. Walaupun mereka dipilih tanpa memperhitungkan kualifikasi tertentu, tetapi sekarang mereka harus memperlihatkan kualitas hidup sebagai orang beriman. Tutur kata, perbuatan mereka tidak boleh asal. Apa yang mereka kerjakan harus menjadi rujukan supaya Tuhan dimuliakan. Nah sobat, ada tanggung jawab iman sebagai orang pilihan. Tanggung jawab itulah yang harus dihayati sebagai sebuah keistimewaan. Dengan demikian, kita tidak akan hidup dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati, memperlihatkan keteladanan kita. Kita bangga karena dipilih, dan dengan kebanggaan itulah kita memperlihatkan tanggung jawab kita.
kepada orang lain. Sebab dari kekal, Tuhan sudah menetapkan hal itu bagi orang beriman. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur apabila Engkau boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami telah dipilih Tuhan, bukan karena hebat dan kebaikan kami, ataupun kami memenuhi standar yang Tuhan inginkan, bukan. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah dari cinta kasih Tuhan yang besar itu, kami boleh mengambil bagian terbaik kami dengan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan pada hidup kami. Biarlah tugas panggilan kami kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati, hingga pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat saudara. Tuhan memberkati.